Ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah, mereka berkata Rabbi akraman. Mereka akan berkata Allah sedang memuliakan hidupku. Tapi ketika manusia itu ditimpa kesusahan dan kemalangan, dia berkata Rabbi ahanani. Allah sedang membuat aku dalam keadaan terpuruk, Allah sedang menghinakan aku. Siapa itu Bani Israel? Kalau nyebut Bani Israel, yang terbayang hari ini hanya Benjamin Netanyahu. Hanya terbayang orang-orang Israel yang di sana. Bagaimana sejarah panjangnya kehidupan manusia mulai Adam sampai kepada kita hari ini. Jadi Bani Israel itu arti dasarnya secara literal artinya keturunan Israel. Siapa Israel? Israel itu sebenarnya Nabi Yakub. Dalam terminologi Taurat dan Injil sering disebut sebagai Jacob. Jacob itu putranya Ishak. Ishak itu putranya Ibrahim atau sering disebut Abraham. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah ketemu kepolisian ya kayak gini semua Pak. Sehat kalau jawabnya. Padahal saya tahu semuanya belum pada sarapan ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, Direktur Pol Airut Polda Kalimantan Barat, Bapak Komisaris Besar Polisi Raspani beserta Ibu, kemudian Bapak Wadir, terus kepada para pejabat-pejabat utama, para pamen, pama dan para anggota, serta ibu-ibu bayangkari semuanya, terkhusus untuk adik ipar saya yang dari kemarin nelponnya agak maksa-maksa saya hadir pagi ini Pak. Mas Jumari sehat? Iya Pak. Sebenarnya sudah saya tolak. Sudah saya tolak Pak, karena memang perjalanan saya dalam minggu-minggu ini keliling Indonesia juga dakwah. Tahu-taunya beliau memanfaatkan situasi. Jadi istrinya yang suruh telepon saya Pak. Saya bilang sama istrinya, Dr. Sri Wahdaningsih, ini siapa yang nyuruh? Mas, suami saya. Waduh, ini kalau bukan sampean 1001% pasti saya tolak. Saya bilang, ini acaranya di mana? Di Polairut. Waduh, repot lagi, sebab saya punya hubungan yang sangat baik dengan Kepolisian Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk Kepolisian Republik Indonesia. Saya masih ingat Bang Agus Bule. Ini dulu saya pikir orang Belanda Pak. Hampir benci, wah ini sisa kolonial nampaknya ini. Kang Aam, kumaha damang Kang Aam. Kalau dari nama nggak perlu disebut Bapak, karena saya lama di Jawa Barat, ngaji di Jawa Barat, istri saya juga orang Jawa Barat. Artinya sanad keilmuan saya itu separuhnya di Jawa Barat. Jadi kalau ngelihat nama orang Jawa Barat pasti saya tahu Pak. Orang Jawa Barat itu namanya diulang-ulang Pak. Kalau namanya Hafiduddin, dah jadi Didin Hafiduddin. Makanya dulu ada istilah di Sunda, orang Sunda itu keturunannya Rusia Pak. Kalau namanya Acep, sebenarnya nama aslinya Gorbachev. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya juga lupa nama beliau dulu, mantan Kapolsek saya ini Pak. Masih nakal Bang. Ngapunten komandan. Karena besok pagi saya juga diundang di kepolisian di Polresta Pontianak di acara yang sama. Mohon izin karena biasanya juga saya sering diminta pendapat dan beberapa masukan untuk teman-teman Densus 88 dan BNPT sampai hari ini. Artinya tanpa Kepolisian Republik Indonesia tidak mungkin saya bisa tidur nyenyak Pak.
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan bahwa tidak mungkin manusia itu pandai berterima kasih kepada Allah kalau sesama manusianya saja tidak pandai berterima kasih. La yazkurullaha man la yazkurun nasa. Tidak mungkin manusia itu pandai mengucapkan syukur kepada Allah kalau kepada manusia saja dia tidak pandai berterima kasih. Pertanyaan sederhananya, halo ibu, kalau suami ngasih duit bilang apa? Bual kaulah. Mana ada Mas Jumari? Adikku kalau nerima duit darimu, pertanyaannya apa? Emang perempuan nih di mana-mana itu, Pak. Sering saya sampaikan, Bu, jangan pernah percaya laki-laki, Bu. Karena perempuan itu penipu, Ibu. Ya kalau dikasih duit perempuan itu mesti lupa, Pak. Coba salahmu 20 tahun yang lalu pasti diingat. Pak Landu, halo. Masih sering buat salah kan? Serius Pak, saya itu nih Pak. Suami salah 10 tahun yang lalu diingat nggak? Diingat. 20 tahun lalu diingat? Diingat. Tapi istri, suami ngasih duit tadi pagi lupa dia Pak. Kalau kesalahan suami 10 tahun yang lalu diingat, tadi pagi ngasih duit ke istri, istrinya lupa. Betul Pan Komandan? Nah itu manusia Pak. Manusia itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin engkau akan berterima kasih kepada Allah sementara kepada sama manusia saja kamu nggak bisa berterima kasih. Maka sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih kami kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya kepada teman-teman Pol Airut yang menjaga air kami, yang dari kemarin kami sudah dikirimi air. Alhamdulillah rumah saya kebanjiran gara-gara Airut juga rupanya. Saya kaget ternyata beliau pimpinan kita ini asli tiang Jombang ya. Oh Rembang, asli Rembang, satu kampung sama ketua PBNU Gus Yahya, dan saya juga termasuk sebagai pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Saya juga dipercayakan sebagai bagian dari Syuriah Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengantar yang sangat indah dari beliau. Biasanya kalau ceramah berapa menit di sini? Kenapa saya nanya ya? Enggak apa-apa, Lek Jumari. Ceramah saya dipotong nggak apa-apa. Yang penting amplopnya jangan dipotong nih. Ini Jumari ini kebiasaan motong-motong saja Pak. Ketahuan nih tak asli. Lah saya itu Pak, kulo niki abang iparnya gitu loh Pak. Jadi paham betul nih loh Pak. ini kita ini biar anu Pak, biar apa ya? Biar fresh. Kalau bicara capek, saya yakin bapak-bapak capek. Kalau dibilang kita ini banyak kepentingan, banyak keperluan dan seterusnya, pasti capek. Maka pagi ini pertama berterima kasihlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa bersyukur atas nikmat. Belum tentu ketika orang itu sehat dia mau menyempatkan diri. Atau kadangkala kita diberikan kesehatan tapi Allah tidak menyiapkan kesempatan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat manusia dan itu besar tapi sering dilalaikan, setelah hilang baru kemudian mereka berpikir. Nikmat pertama adalah sehat dan yang kedua adalah sempat. Kita diberikan oleh Allah kesehatan yang sangat luar biasa.
Kesehatan yang paling penting adalah kesehatan hati kita. Kalau seandainya Allah tidak memberikan kesehatan hati, walaupun secara fisik kita sehat, tidak mungkin kita duduk di majelis ini. Kalau hati kita tidak sehat, tidak mungkin kita mau masuk ke masjid. Maka yakinlah dan percayalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian melihat seseorang masuk masjid, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu Allah jadikan sebagai orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa dan beramal soleh. Kemudian yang kedua, sempat. Kalau bicara sempat, semuanya diberikan kesempatan oleh Allah. Tapi apakah kesempatan itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya, itu pertanyaan serius. Nanti kalau sudah sakit baru mikir. Nanti kalau sudah tidak ada lagi kesempatan baru berharap. Maka oleh karenanya para jamaah, para sahabat-sahabat dan teman-teman di kepolisian, saya sangat bersyukur juga ketemu dengan adik-adik letting saya ini dari Al-Jihad ya. Ini ada Mas Khairul ini dari Al-Jihad ini. Saya sempat ngaji di sana tahun 89 dan istrinya Mas Jumari juga sempat ngaji di pondok itu. Dan kok bisa nikah sama sampean ya? Itu adikku itu pinter, cantik lagi gitu kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, ibu, nggak boleh bohong ya. Ini masjid. Boleh saya tanya sama ibu? Ibu direktur mana? Yang mana? Ya, mohon izin ibu, boleh saya tanya? Kalau boleh milih ibu-ibu, mending suami duluan yang mati apa istri? Jin, gak boleh bohong, niki masjid lah toh bu. Saya stuck, bu dir. Mending wah bahaya ini pak, ini kompes loh pak, sebentar lagi jenderal pak ini. Dari mana mulainya ya? Mending suami meninggal duluan apa istri? Nah, mending istri. Subhanallah, luar biasa. Alasannya kenapa? Apa sudah lama disakiti? Ya namanya manusia itu ya seperti itu. Ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah, mereka berkata Rabbi akraman. Mereka akan berkata Allah sedang memuliakan hidupku. Tapi ketika manusia itu ditimpa kesusahan dan kemalangan, dia berkata Rabbi ahanani. Allah sedang membuat aku dalam keadaan terpuruk, Allah sedang menghinakan aku. Padahal sesungguhnya hidup manusia itu ketika Allah sudah mentakdirkan dirinya menjadi baik, Allah memberikan pilihan apakah engkau akan mengambil yang baik ataukah tidak. Perintah salat itu bukan perintah biasa. Ketika Allah memerintahkan puasa kepada Kanjeng Rasul dan kepada umat Islam, Allah cukup menurunkan ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah turunkan perintah haji, Allah turunkan ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ketika turun perintah puasa haji itu sama, hanya ayat yang turun. Ketika turun perintah zakat sama. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Cukup dengan ayat atau melalui Jibril. Tapi ketika Allah memerintahkan salat, ada sebuah proses panjang, perjalanan spiritual Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan tadi malam saya juga diminta menyampaikan Isra Mi'raj dalam konteks sains dan teknologi.
Tapi pagi ini saya enggak. Saya akan menyampaikan dalam konteks sejarah dan peradaban manusianya. Ayat yang dibacakan oleh Ustadz Asnawi tadi itu disebut sebagai surah Bani Israel. Siapa itu Bani Israel? Kalau nyebut Bani Israel yang terbayang hari ini hanya Benjamin Netanyahu. Hanya terbayang orang-orang Israel yang di sana. Bagaimana sejarah panjangnya kehidupan manusia mulai Adam sampai kepada kita hari ini. Dari Nabi Adam sampai hari ini berapa tahun? Enggak lama Pak. Peradaban manusia itu peradaban baru. Peradaban baru itu manusia. Tidak akan lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Antara Adam dengan kita hari ini yang paling lewat 10 sampai 15.000 tahun. Kita ini peradaban baru. Kalau saya jelaskan secara saintik menurut ilmu Al-Quran, lama waktunya. Mungkin harus saya butuh waktu sekitar 1 minggu secara detail. Saya singkat saja. Jadi Bani Israel itu arti dasarnya secara literal artinya keturunan Israel. Siapa Israel? Israel itu sebenarnya Nabi Yakub. Dalam terminologi Taurat dan Injil sering disebut sebagai Jacob. Jacob itu putranya Ishak. Ishak itu putranya Ibrahim atau sering disebut Abraham. Belajar sejarah pagi ini ya, mumpung lagi fresh ini. Dan biasanya ini saya sampaikan waktu mata kuliah S2 Bu. Nah, saya ini kasih gratis untuk sampean ini, nggak perlu bayar Bu. Saya kalau ceramah nggak pernah mikirkan amplop, nggak pernah, karena itu sudah difikirkan panitia Bu. Ya Bang Bule, dasar kompeni lu. Jadi gini, Nabi Adam bapak moyangnya manusia, tapi Nabi Nuh adalah yang menyebarkan manusianya. Nabi Nuh dari Nabi Adam adalah generasi ke-9. Nabi Nuh itu punya anak 4. Yang pertama namanya Kanaan. Kanaan ini tidak beriman kepada Allah dan tidak mengimani ayahnya sebagai seorang nabi. Bahkan istrinya sendiri, istrinya Nuh, tidak beriman kepada Allah. Artinya bicara soal hidayah itu milik Allah. Bicara hidayah itu bukan punya makhluk. Petunjuk itu datangnya dari Allah. Siapapun itu kalau memang dia tidak bisa mendapat hidayah, nggak bakal dapat. Jangankan hanya manusia selevel seperti kita, anaknya Nabi sekalipun nggak dapat hidayah, dan itu anaknya Nuh. Nuh itu kalau di dalam Injil dan Taurat sering disebut sebagai Noah. Di atasnya ada Henoch. Henoch itu bukan Noah, tapi dia Idris. Noah itu Nuh. Anak yang pertama dari Nuh namanya Kanaan, tidak beriman kepada Allah. Anak yang nomor 2 namanya Syam, yang menurunkan bangsa-bangsa Arab, bangsa-bangsa Semit yang bertubuh tinggi tegap, berbadan bermata lebar, berhidung mancung. Itu bangsa Semit. Yang ketiga anak namanya Yafis. Yafis ini melahirkan bangsa-bangsa Afrika yang bertubuh tinggi besar, berkulit hitam, dan kemudian berambut keriting. Nah kita ini siapa? Anaknya Nuh yang dari siapa ini? Kita ini anak keturunannya Yafis. Mohon maaf, yang tadi Ham itu Afrika, yang kita ini Yafis Pak. Kita ini keturunan Yafis. Yafis ini menurunkan bangsa-bangsa bertubuh kecil, kecuali Pak Agus ya. Ini kayaknya ini jatahnya banyak sepertinya nih Pak. Menurunkan bangsa-bangsa bertubuh kecil, berkulit coklat, bermata agak sipit, dan yang paling penting berhidung pesek. Dan itu gue banget. Dari 4 anaknya Nabi Nuh ini menurunkan bangsa-bangsa. Nah sekarang anak keturunannya Syam, kita turun ke sini, bernama Ibrahim. Apakah Ibrahim itu orang Arab?
salah, keliru. Ibrahim bukan orang Arab. Ibrahim itu orang Irak yang dulu sering disebut sebagai Babilonia atau sering disebut sebagai Mesopotamia. Ibrahim kemudian menyeberang ke Mesir, menikahi seorang perempuan yang bernama Sarah. Sarah sampai usia 80 tahun masih belum punya anak. Ada kekhawatiran dari Sarah, jangan sampai Nabi Ibrahim itu tidak punya anak keturunan, yang dikhawatirkan tidak bisa meneruskan perjuangan mensyiarkan agama Allah karena khawatir tidak memiliki keturunan. Nah, di sini pentingnya pelajaran buat ibu-ibu. Saking cintanya Sarah kepada Ibrahim, dan Sarah nggak punya anak, apa kata Ibrahim? Ya Ibrahim, suamiku, usia kita sudah lanjut dan sampai hari ini kita nggak punya anak. Bagaimana seandainya kalau kamu menikah lagi? Wah, ada harapan nih Pak. Pak, Bapak, Pak, kalau seandainya besok pagi selepas sholat subuh jamaah sama istri terus ngaji sambil ngopi, tiba-tiba Pak Kombes Raspani dibisikin sama istri, Mas, kalau panjenengan kerso saya nggak boleh dekat-dekat, takut saya Pak. Takut langsung amin, maksudnya beliau. Seandainya panjenengan kerso nggih nopo, monggo pinara menikah lagi gitu kan. Kira-kira jawabannya apa Pak Kombes? Terima kasih Ibu ikut hadir. Kalau sempat Ibu nggak hadir jawabannya yes. Sakno rek. Apa jawaban Sarah? Apa jawaban Ibrahim? Wahai Sarah istriku, aku mencintaimu karena Allah. Aku melihatmu karena Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita punya anak ataupun tidak, bukan persoalan bagiku Sarah, sedikit pun tidak mengurangi rasa cintaku kepadamu. Nah, kira-kira kan seperti itu jawabannya Pak Kombes Raspani kan. Kira-kira. Ini kan baru kira-kira toh Pak. Sebenarnya yang enggak gitu Pak. Dipaksa Nabi Ibrahim untuk menikah Pak. Ya Pak Lando, enggak usah dipaksa. Akhirnya dengan sangat terpaksa karena permintaan Sarah istrinya demi untuk meneruskan cita-cita perjuangan kenabian, kemudian beliau menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari Palestina hari ini. Palestina dulu sering disebut sebagai Filistin di dalam Injil dan Taurat, atau disebut dengan Kanaan di dalam Taurat. Menikah dengan Hajar, lama kemudian punya anak yang bernama Ismail, yang terambil dari bahasa Ibrani artinya Semael, artinya hamba Allah yang mendengarkan kebaikan. Setelah Ismail lahir dari rahimnya Sarah, otomatis sifat keperempuanannya muncul. Sarah cemburu, salah diri. Kira-kira Ibu Ibu Raspani pernah cemburu enggak? Pernah apa sering Bu? Ya namanya perempuan secara otomatis pasti cemburu. Bagaimana mungkin istri tidak mencemburui suami? Kalau istri sudah tidak cemburu sama suami, itu masalah Bu. Kalau suami tidak mencemburui istri, itu masalah Pak. Tapi bentuk kecemburuannya seperti apa dulu? Karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jal juga punya rasa cemburu. Cemburu kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Apa yang dicemburukan Allah? Jangan sampai hambaku ini
kemudian berpaling dariku, kata Allah. Kecemburuan itu mesti muncul karena timbulnya ada rasa cinta. Coba bapak-bapak, untuk mengukur, mengetes rasa cinta pagi ini sedikit saja. Berapa persen cinta bapak kepada istri hari ini? Berapa persen Pak cinta bapak sama istri? Berapa persen? 100. Pak Dir, ini tes saja Pak, ini sebelum masuk sespati Pak. Cinta sama ibu berapa persen Bapak? Full. Baru hari ini saya ketemu laki-laki asli full. Ya Allah, ya Allah, beruntung sekali istrinya. Jadi ada kaidah bahasa Arab, lau hubbuka shadiqan fa ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti. Kalau memang cintamu itu cinta yang benar, cinta yang sesungguhnya, pembuktiannya di mana? Engkau pasti akan mendengarkan orang yang kau cintai. Istri mencintai suami pasti patuh kepada suami. Suami mencintai istri pasti akan berbuat baik dan senantiasa memberikan kebaikan untuk istri-istrinya. Khairukum wa khiyarukum man ahsana li ahlikum. Suami yang baik dan laki-laki yang baik adalah suami dan seorang ayah yang mampu memberikan yang terbaik untuk istri dan anak-anaknya, dan itu pesan Nabi. Nah sekarang kemudian setelah lahir Ismail tak lama kemudian pada usia 90 tahun atas izin Allah Sarah melahirkan anak. Sarah melahirkan pada usia 90 tahun Pak. Kalau di Pontianak umur 90 tahun seperti apa? Kan lagi lucu-lucunya Pak. Serius, karena belum tumbuh gigi kan. 90 tahun biiznillah, dan atas rahasia dari Allah Sarah melahirkan di usia 90 tahun. Aman Pak. Orang Indonesia, orang Pontianak umur 42-45 sudah disarankan oleh dokter tidak punya anak lagi, alasannya terlalu beresiko. Itulah keajaiban dari Allah, dan itu perkara mudah bagi Allah. Singkat cerita, kemudian Ishak dari Sarah melahirkan anak Yakub. Yakub ini yang Allah sebut sebagai Israel. Israel itu terambil dari kata Ezrael dalam bahasa Ibrani, artinya kekasih Allah. Ezra kekasih, El itu Allah dalam bahasa Ibrani. Kemudian Yakub ini punya anak 12 yang bernama Yusuf bersaudara. Ada Yusuf, ada Sam'un, ada Yahuda, ada Lewi, ada Naftali, ada Gad. Nah, abangnya Yusuf itu namanya Lewi. Biar belajar sejarah pagi ini. Lewi itu punya anak namanya Imran. Imran itu punya anak Musa dan Harun. Dan Musa ini yang menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran Fir'aun dari Mesir, karena mereka tinggal di Mesir. Sama dengan bangsa Israel hari ini, dulunya di Mesir Pak, bukan di tanah ini. Kenapa mereka ada di tanah ini? Nanti dulu, pelan-pelan dulu, karena waktu saya kan tinggal 7 menit lagi. Nah kemudian abangnya Yusuf ada lagi namanya Yahuda. Yahuda ini yang melahirkan keturunan-keturunan sampai hari ini. Yahuda di generasi yang ke-6 dan ke-7 punya anak namanya Isyaya atau Isyaya. Isyaya punya anak namanya Daud alaihissalam yang dikenal sebagai the King of David. David atau Daud punya anak namanya Sulaiman yang dikenal sebagai the King of Solomon. Sulaiman ternyata walaupun Nabi nggak punya anak Nabi. Jadi nggak aneh kalau biasanya polisi anaknya belum tentu polisi. Guru belum tentu anaknya jadi Pak Guru juga. Manusianya seperti itu. Nah kemudian Sulaiman meninggalkan 2 anak yang bernama Rahubam dan Rahubim atau disebut dengan Yarubam atau Yarub'im. Tidak jadi nabi kedua-duanya. Turun ke bawah keturunannya sampai kepada Imran yang menjadi nama surah dalam Al-Quran, Ali Imran.
Imran menikah dengan Hana dan punya anak yang bernama Maryam, yang diabadikan oleh Allah menjadi nama surah dalam Quran, surah Maryam. Maryam punya anak laki-laki tanpa menikah, karena izin, karena kekuasaan dan mukjizat dari Allah, punya anak namanya Isa bin Maryam. Di sebelah sana abangnya Ishak namanya Ismail, punya anak namanya Haidar. Sampai ke generasi terjauh tidak punya anak yang menjadi nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad putranya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab, sampai kepada Adnan, naik kepada Haidar, naik kepada Ismail, dan bertemu di Ibrahim. Artinya hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa sama datuknya yang bernama Ibrahim, neneknya beda. Neneknya Rasulullah Muhammad itu Hajar, perempuan Palestina berbangsa Arab, maka Nabi Muhammad itu berbangsa Arab. Sementara Isa itu neneknya itu Sarah dari Mesir dan datuknya itu adalah Israel, maka Isa itu Bani Israel. Nah, perjalanan sholat ini izin minum dulu Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillah. Lah lantas kenapa kemudian Allah memperjalankan Rasulullah ke satu tempat yang menjadi tempat berkumpulnya atau locus agama-agama samawi, mulai dari Yahudi, Nasrani dan Islam berkumpul di satu titik yang bernama Yerusalem, tempatnya di Al-Quds, Palestina. Sejarah pendeknya adalah, kalau saya panjang kelamaan nanti bahas sholatnya. Setelah kemudian Bani Israel ini diselamatkan oleh Musa dari kejaran Firaun, baru mereka menempati tanah ini. Kapan mereka menempatinya? Kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi. 2000 tahun saja Pak sebelum Masehi. Tapi bangsa Palestina sudah ada di tanah itu 5000 tahun sebelum Masehi. Kenapa kemudian malah diklaim oleh bangsa Israel hari ini? Mereka mengklaim itu karena mereka mengatakan bahwa ini dijanjikan Tuhan dalam Taurat kepada kami. Tapi sesungguhnya yang asli penduduk di situ itu orang Kanaan, Filistin atau Palestina. Berarti sesungguhnya tanah ini miliknya bangsa Palestina, karena sesuai dengan tulisan di bangsa Mesir bahwa di situ sudah ada sebuah kaum dari 5000 tahun yang lalu yang ditulis di dalam aksara Mesir, ba lam sin ta nun, Balistin, di dalam bahasa Israel, di dalam bahasa Mesir. Artinya penduduk asli Israel itu Palestina, sementara Bani Israel itu hanya pendatang. Tapi kok ada klaim? Inilah keajaiban Allah di dalam Al-Quran yang menjelaskan perjalanan Isra. Kenapa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah ingin menjelaskan kenapa antara satu masjid dengan masjid berikutnya, antara Masjidil Haram dan Al-Aqsa. Kenapa disebut Al-Aqsa? Dalam bahasa Arab, Aqsa itu artinya terjauh. Karena jarak antara Masjidil Haram dengan Al-Aqsa itu kurang lebih 1293 km. Artinya kurang lebih 1300 km. Nah, salat itu menunjukkan sebuah dimensi yang besar bagi orang-orang beriman. Ada hubungan yang luar biasa antara seseorang dengan Allah Tuhannya. Dan di Al-Aqsa itu sendiri, Baitul Maqdis ini nanti setelah turunnya perintah salat pernah menjadi kiblatnya umat Islam selama kurang lebih 16 bulan dan 17 bulan sebelum dialihkan ke Masjidil Haram. Ada sebuah hal yang penting untuk kita ingatkan kepada sahabat dan saudara. Kalau saya ngajarin nggak mungkin, kalau ngingetin itu wajib. Ketika kita niat salat kemudian berdiri di hadapan Allah,
Itu adalah hubungan yang spesifik, hubungan spesial, hubungan pribadi. Tidak saja menyangkut hubungan yang bersifat fiskis, tetapi menyangkut hubungan yang lebih dalam lagi. Ketika kita angkat kedua tangan kita, Allahu Akbar, tangan diangkat, kepala ditundukkan, kemudian di dalam hati berseru, saya ini datang kepada Allah untuk sujud kepada Allah. Hidup kita itu hanya antara azan dengan azan yang berikutnya, Pak. Hidup kita ini hanya antara salat dengan salat berikutnya. Kita kan tidak tahu, Pak, usia kita sampai kapan. Mohon izin, Pak Wadir mana? Pak Wadir yang mana, Pak? Sampean Pak Wadir ya. Nama Bapak? Fadlin. Oh, Fadlin, Masya Allah. Aceh sepertinya nampak. Tiba-tiba besok pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Bapak Fadlin, gitu kan. Ini baru simulasi, Pak. Nggak ada yang tahu, Pak. Nggak ada yang tahu. Maka Allah memanggil kita dengan panggilan yang indah. Yuk, Allah memanggil kita dengan panggilan yang indah. Selepas sholat kita diajarin doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'awati tammah was-salatil qa'imah, sampai akhirnya itu. Artinya sesungguhnya Allah memanggil orang-orang beriman itu dengan panggilan kasih sayang. Allah memanggil kita dengan panggilan yang indah agar hubungan kita dengan Allah itu tidak terputus. Apa yang kita janjikan, apa janji kita kepada Allah di dalam salat? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku lo Gusti Allah. Salat kita, ibadah kita kepada Allah ini penghadapan kita yang serius kepada Allah. Wa nusuki, dan seluruh amal perbuatanku ya Allah. Pekerjaan dalam hidupku itu ya Allah, sederhananya ya Allah cuma anggota polisi ya Allah. Tapi menjadi anggota polisi niatnya untuk ibadah ya Allah. Niat menjadi polisi itu hanya untuk berdharma untuk bangsa dan negara ya Allah. Kemudian di dalamnya ada rezeki yang halal ya Allah, agar kemudian aku bawa kepada istri dan anak, dan kemudian kami sujud kepadamu. Wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku ya Allah, hidup kita milik Allah. Wa mamati, hidup kita milik Allah, karena semuanya ditentukan oleh Allah. Hidup mati kita ditentukan oleh Allah. Maka solat kita menentukan hidup kita, sujud kita menentukan hidup kita, sujud kita menentukan kematian kita, bahkan sujud kita menentukan tempat kita nanti di yaumil qiyamah. Apakah kita termasuk ashabul yamin, golongan yang kanan, atau malah na'udzubillah termasuk golongan ashabus simal, golongan yang berada di sebelah kiri. Salat kita ini bukan hanya sekedar hubungan biasa, tapi bukankah Rasulullah berangkat dari Makkah menuju Palestina itu 1300 km itu dengan menggunakan, kalau hari ini pesawat tercepat di dunia mungkin hanya 5000 km kecepatannya, Pak. Tapi kalau bicara barq, karena Nabi disiapkan sebuah kendaraan yang bernama buraq atau barq. Buraq itu terambil dari kata barq. Barq itu artinya kilat. Kecepatan kilat itu sekian ratus ribu kilometer per detik. Jadi kenapa kemudian di ayat tadi Allah menyebutkan kata subhanah? Makna subhanah adalah makna litanzih, makna penyucian. Apa yang harus kita sucikan? Fikiran-fikiran kita, hati kita harus disucikan. Jangan sampai timbul prasangka buruk, bahkan mengurangi kesucian Allah itu sendiri. Ada makna tanzih, tanazzahu maulana 'anil naqsi wal ilal. Maksudnya hati kita ini harus disucikan dari prasangka-prasangka buruk terhadap Allah. Kemudian di Masjid Al-Aqsa itu ada tangga naik yang disebut dengan Mi'raj. Naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Apakah Nabi sendirian? Enggak, bersama Jibril alaihi salatu wassalam. Tidak sendirian, Pak. Dan Nabi bertemu dengan para Nabi sampai di langit yang ketujuh. Nah, lepas langit ketujuh, kemudian Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ini kemudian Jibril berhenti, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
maafkan saya ya Rasulullah, karena saya tidak berani menemani Anda menghadap Allah. Silakan ya Rasulullah, Anda menghadap kepada Allah di mustawa. Rasulullah bertanya, kenapa ya Jibril? Ini kan sudah di sidrah ini Jibril, kenapa Anda tidak mau? Ya Rasulullah Muhammad, kalau saya ini cuma tugasnya sampai di Sidratul Muntaha, tidak sampai kepada mustawa ya Rasulullah, nanti di mustawa itu urusan Anda. Kenapa? Karena jarak dari Sidratul Muntaha ke mustawa itu perjalanannya 600.000 tahun ya Rasulullah. Kalau 600.000 tahun, baliknya 600.000 tahun, 1.200 tahun ya Rasulullah, 1.200.000 tahun ya Rasulullah, nanti hancur badan saya ya Rasulullah. Padahal tadi di ayat yang berbeda, laqad ra'aku nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Karena Rasulullah itu ditemani Jibril sampai di Sidratul Muntaha. Selepas dari Sidrah, Rasulullah berjalan menghadap kepada Allah di mustawa. Apa pertemuan Rasulullah yang hari ini kita baca di dalam solat kita? Pertemuan agung antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Rabbnya, kemudian menjadi bacaan kita dalam solat. Artinya solat kita pertemuan suci, solat kita pertemuan agung, solat kita pertemuan spesial kita. Apa kata Rasulullah? At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika kita tahiyat, sebenarnya itu adalah salam Rasulullah kepada Allah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawaban Allah. Ternyata Rasulullah ingat kita, Pak. Rasulullah tidak ingin sendirian menikmati karunia besar dari Allah. Rasulullah tidak ingin berbahagia sendirian. Ingat umatnya yang namanya Agus. Ingat Pak Fadlin. Ingat Pak Dir. Maka Rasulullah melanjutkan dengan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Karena saking cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Artinya apa? Bahwa perjalanan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pengantar beliau tadi adalah perjalanan spiritual yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Sama dengan salat kita tidak bisa digantikan dengan apapun. Sama dengan salat kita, sujud kita tidak bisa dinilai dalam bentuk apapun. Maka Allah mengingatkan wasta'inu bis sabri was salat. Mohon izin nih Bapak, salat itu ringan apa berat Pak? Ringan apa berat? Ringan apa berat? Bisa ringan bisa berat. Tapi sesungguhnya salat itu berat. Karena Allah sudah menjawab di ayat ini, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu adalah perkara yang sangat berat. Kalau salat itu tidak berat, insya Allah masjid apa ini? Surau Al-Iman ini pasti penuh. Kalau salat itu tidak berat, pasti masjid-masjid yang di Siantan ini penuh. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya salat itu adalah perkara yang berat. Illa alal khashi'in, kecuali bagi orang yang hatinya khusyuk. Siapa orang yang hatinya khusyuk? Ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang memaknai kalimat khashi'in pada ayat ini al-mutawadhi'in, orang-orang yang selalu tawadhu, hatinya tunduk kepada Allah. Ada yang kemudian menafsirkan sebagai al-khaifin, orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah. Ada yang menafsirkan al-mutasaddiqin, orang-orang yang senantiasa membenarkan hukum-hukum Allah. Ini sudah berapa menit ceramah saya ini Bapak? 10 menit Pak. Perasaan sudah lapar Pak. Kok baru 10 menit? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang sholatnya baik, hidupnya baik. Orang yang sholatnya benar, hidupnya benar Pak.
Karena itu jaminan dari Allah. Kadang kita terburu-buru datang ke tempat kerja, alasannya sederhana. Kenapa ngebut mas? Telat pak pekerjaan pak. Lah kenapa kalau telat? Malu sama pimpinan? Oh, logis sih. Karena dia ngegaji Anda, dia memberikan pekerjaan kepada Anda. Sementara kita ini, mohon maaf, saya sendiri tidak pernah merasa malu kepada Allah kalau sholat telat. Kalau saya datang ke tempat kerja, saya merasa malu kalau ketemu pimpinan depan pintu. Telat 5 menit, rasanya berat saya mengangkat wajah. Tapi pernahkah saya merasa berat ketika saya ini ketinggalan sholat? Padahal yang saya hadapi itu adalah Allah, Rabb saya yang menciptakan saya, menjamin rezeki dan semuanya milik Allah, dan pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Maka kata Allah, siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk dalam sholatnya memiliki keyakinan dia sedang menghadap kepada Allah. Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mal ihsan? Ihsan itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku tidak lebih tahu darimu wahai Jibril. Kira-kira seperti apa itu Jibril? Ya Rasulullah, Anda lebih tahu katanya. Maka kata Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau sedang melihat Allah. Wa illam tarahu fa innahu yaraka. Dan jika memang betul-betul engkau tidak merasa melihat Allah, yakinlah Allah sedang melihatmu. Sama dengan kita bekerja pak. Kenapa pekerjaan kita itu ditentukan oleh ibadah kita yang baik? Karena sholat itu butuh kedisiplinan pak. Sholat itu ada aturannya. Setiap perbuatan dan perilaku kita ada aturan. Disiplin seorang di dalam sholat akan menumbuhkan semangat dan disiplin yang baik di dalam pekerjaan, karena di situ ada tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Kalau kita bekerja niatnya karena Allah, maka hasilnya akan baik. Sebagai penutup, Rasulullah SAW bercerita kepada sahabat Abbas bin sahabat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sepupu beliau pak, karena anak dari pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas itu pamannya Nabi dari ayahnya, karena sama-sama anaknya Abdul Muthalib. Ada 5 perkara yang dipesankan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atani Jibril wa qala li, Jibril pernah datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesenangmu wahai Muhammad, hiduplah sebagaimana yang Anda suka ya Muhammad, tapi ingat Anda pasti akan mati. Yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai siapapun dan apapun yang ingin Anda cintai, tapi ingat kita pasti berpisah dengannya. Istri yang paling kita cintai harus kita tinggalkan. Suami yang paling disayangi ya mesti ditinggalkan kalau sudah tiba masanya. Tidak ada yang abadi di dunia ini, semuanya sementara. Mohon maaf, mohon izin. Bahkan pekerjaan kita, posisi kita dan jabatan kita. Beliau sudah 2 tahun di sini. Selepas ini kita tidak tahu, tapi kita doakan yang terbaik untuk beliau. Mudah-mudahan kepemimpinan beliau selama menjadi Dir Polairut Kalimantan Barat ini menjadi pemimpin yang jujur, adil dan amanah, dan mampu mengemban tugas-tugas sesuai dengan fungsi-fungsi dan sumpah jabatan beliau. Kita berharap pemimpin bangsa ini adalah pemimpin yang terbaik pak. Tapi kalau dilihat anggota-anggota sehat-sehat semuanya ini, sepertinya agak terjamin juga pak ya. Apalagi Pak Agus itu ya. Atau malah ngambil 2 pak.
Allahumma sholli ala Muhammad. Yang tiga, kata Rasulullah sesuai dengan pesan Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesenangmu. Kalau memang mau berbuat baik, baiklah. Tapi kalau memang mau buruk, buruklah. Tapi ingat, Allah pasti akan membalas semua itu. Fa may ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin. Yang berbuat baik sekecil apapun Allah balas. Mau sekecil apapun tetap Allah balas. Bu, Ibu, ini sudah akhir bulan Rajab. Berarti Sya'ban berapa? Mungkin besok kita sudah masuk Sya'ban. Atau hari ini masuk Sya'ban. Berarti Ramadan tinggal 1 bulan. Senang tidak? Senang ya? Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak gimana Pak? Awalnya aja yang senang Pak. Tanggal 20 sakit Pak. THR ditagih sama istri Pak. Bu, apa persiapan Ibu menghadapi Ramadan? Sudah Ustaz, kue kering sudah. Kaling dah banyak dah. Ya Allah Bu, tirulah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa meniru istri Rasulullah, setidaknya contoh istri saya Bu. Istri saya perempuan Jawa Barat Pak, saya itu Pak, mohon istri abdi orang Jawa Barat. Pak Am, di mana Pak Am? Di Bandung ya? Bandung, oh gitu. Bandungnya di mana? Oh Raja Mandala, arah Bandungnya. Mohon. Abdi teh di Soekarno, Pak Am. Mohon di Soekarno. Maaf Pak ya, kami ngobrol berdua Pak ya. Bapak dianggurin ya Ma. Saya itu Pak, saya ini biasanya menggunakan 5 sampai 6 bahasa daerah Pak. Kalau Mbah Kulo asli tiang Sampang Pak. Saya pernah bilang, oh Pak Ustadz Zen itu orang Madura. Bukan, saya orang Sampang. Nggih, saya itu Pak. Kulo asli Sampang Pak. Madura bukan lah. Itu Sampang cuma Kabupaten Madura Pak. Lah dilalah nenek kulo asli campuran tiang Malang. Nggih. Asli tiang Malang. Ya, kalau sehari-hari biasa saya pakai di rumah pakai bahasa Sunda. Saya serius Pak Am, orang Sunda itu luar biasa lembut kalau ngomong Pak. Marahnya pun lembut, tapi sakit Pak biarpun kecil. Biasa. Ini ada udah ini orang awak rupanya ini. Dah, apa kabarnya? Alhamdulillah. Oh, di banyak piti dah. Onde ranca abana. Istri saya orang Sunda Bu. Istri saya mulai menikah dengan kami 25 tahun sudah. Alhamdulillah sampai hari ini nggak pernah minta uang belanja, nggak pernah. Kok bisa Ustaz? Bisa. Serius. Kok iya bisa? Karena ATM-nya sama dia semua. Nggak pernah minta Pak. Nggak pernah minta Pak. Ya sama aja dengan Pak Yando ini. Istrinya baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keempat kata Rasulullah, wa'lam ya Muhammad anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin ditentukan sujudnya kepada Allah ketika malam. Karena di hadis yang berbeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan afdhalus salat ba'dal fariḍah qiyamul lail atau bermakna at-tahajjud. Salat sunnah yang paling baik selepas atau di luar salat fardu itu tahajud. Bukankah Allah sudah menyatakan bismillahirrahmanirrahim wa minal laili fatahajjad biki nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Coba Bapak sekali-sekali kalau main ke Rembang, karena Rembang itu pusatnya pondok pesantren Pak. Subuh-subuh jam 3 itu sudah luar biasa. Kehidupan spiritualnya sudah luar biasa tinggi Pak. Maka jangan aneh nanti kalau sampean diajak sama pimpinan ini untuk selalu dekat kepada Allah melalui ibadah, ya karena memang beliau besar dari kehidupan spiritual yang luar biasa di Kabupaten Jombang. Di Rembang itu, mohon maaf bukan Jombang, di Rembang itu sendiri.
Oleh karenanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang nomor 5 kata Nabi, wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Kehormatan seorang mukmin adalah ketika dia tidak terlalu banyak menggantungkan harapan kepada makhluk. Berharap kepada manusia boleh, tapi jangan semata-mata itu kepada manusianya. Ingatlah, harapan itu hanya semata-mata kepada Allah, sementara manusia itu hanya bagian kecilnya. Kelirunya kita selama ini terlalu banyak berharap kepada makhluk, sementara kemudian kita lalai dan abai kepada Allah. Perbaiki salatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Perbaiki ibadahmu, Allah akan memperbaiki rezekimu. Rezeki menentukan baik dan tidaknya salat kita, tergantung rezekinya dari mana kita dapat dan kemudian kita manfaatkan untuk apa. Semoga hidup kita menjadi kehidupan yang baik, kehidupan yang senantiasa berada dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rezeki kita tidak banyak, harta kita tidak banyak, yang penting hati kita bahagia. Kebahagiaan itu ditentukan sebagaimana pentingnya kita mengelola rasa syukur kita kepada Allah. Bukan mengelola keuangan, tapi mengelola rasa syukur kita kepada Allah. Syukurmu menentukan kebahagiaan hidupmu. Semoga Allah mempertemukan kita di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan benar, kebenaran itu pasti datangnya dari Allah, dan jika salah, percayalah bahwa kesalahan itu semata-mata karena saya adalah hamba Allah yang awam. Ingat, sebelum kita salat berdiri, waktu berdiri salat, sebelum kita angkat tangan takbir, doakan satu kalimat, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini adalah doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Doa ini untuk kita dan untuk anak kita yang mungkin malas salat. Nabi Ibrahim mengajarkan, dan itu digambarkan oleh Quran. Ikuti bacaan saya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Artinya, ya Allah, jadikan kami orang yang senantiasa istiqamah dalam sholat, dan juga anak-anakku ya Allah, dan jadikan doa kami ini sebagai doa yang Engkau kabulkan. Jadi mudah-mudahan kita ini senantiasa senang untuk melaksanakan ibadah, berangkat dari rumah kalau bisa sholat sunnat duha 2 rakaat. Suami berangkat kerja menjadi anggota kepolisian Republik Indonesia, ibu berdoa kepada Allah untuk keselamatan suami, untuk kesehatan suami, dan agar rezekinya senantiasa menjadi rezeki yang halal dan manfaat. Terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama khususnya kepada Bapak Dir, kemudian Wadir, kemudian para pamen dan pama serta para anggota dan ibu-ibu sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.